cuma berapa karung udah bawa. Jadi orang Sunda nih, Ece ini orang Sunda, PH itu orang Sunda. Jadi pergilah kami berdua. Dari kejauhan lagi di atas lagi. Cek duluan nanti heula we cenah. Cek heula lah. Kayak abis nyusul cenah gitu. Ai teh. Nyatunya cenah abis heula nya teh lah. Duluan lah, abis duluan. Pas saya sampai situ, "Nyi, nu mana nu dimakan babi teh?" cenah. Lah isi itu atuh, cek teh. Yang diinjak-injak eta cenah. "Nu mana? Cuk tingali atuh." Cenah, tinggal lihat lah. Mana yang diinjek-injek itu? Ya ini. Itu sama seperti yang bibit itu. Terjadi lagi kedua Dia kali. gini lagi. Yang patah tersendiri, yang begini tunas lagi. langsung Ya. bernas. Jadi setiap yang patah tumbuh yang baru. Yang baru. Yang baru, iya Tuhan luar biasa. Itu lagi. Mana? Yang inilah. Penasaran kan aca-aca itu yang surat tadi gini. Heeh, nah bisa. Begeleng dia. 3 hari bisa Alo, bernas. alo si Nyai, alo kumaha. Yang gimana ya? Tuhannya Nyai, Tuhan yang gimana katanya? Gimana kata? Luar biasa katanya. Gitu. Inilah. Mungkin maksud Tuhan itu menunjuk kesaksian sama orang ini kan? Inilah saya bilang itu. Luar biasa kan Tuhan yang saya sembah. Dia begeleng. Cerita sama orang. Iya, cerita, iya. Cerita sama orang. Keajaiban itu. Iya. Itu padi nggak habis-habis. Iya Tuhan Yesus. Berapa puluh karung. Wih, Orang datang lagi. Padi itu Nyuruh bibitnya orang datang itu semua, cuma 3 4 cupa. 4 cupa itu berarti 1 cupa 2 liter. Berarti bibit itu 8 liter. Dan kalau perhitungan dari 8 liter, Iya. itu dia dapat kali 3 kaleng. Satu cupanya itu kali 3 kaleng, berarti 4, berarti lebih kurang sekitar 24 kaleng dapat padi. Harusnya Aduh, yang luar normalnya. biasa. Yang normalnya. Nah, tapi dah itulah kembali lagi. Kami sudah bosan ngambil padi. Nyuruh orang ngambil padi, itu padi nggak habis-habis. Yesus, ampun Sampai luar biasa. berpuluh-puluh karung. Sampai begeleng pala. Ada mana Pak Markus? Itu dapat duit berapa, dijual berapa, nggak dijual? Enggak dijual. Nggak dijual, buat Orang sendiri. Kupang tuh ada orang Kupang Pak Markus. Kok saya kesaksian ini kayak saya di Kupang, ada Pak di Kupang kayak gitu katanya. Kesaksian ini katanya. Ada juga, iya ada yang saya sama saya di itu saya tuh ada ibu itu beras nggak habis-habis. Iya. Itulah. Ada Saya itu. bilang luar biasa. Nah sudah capek Pak Markus sudah ngambil semua, udah berapa orang ngambil tuh nggak habis-habis. Udah tuh bosan dia bilang. Ya udah kasihin itulah, dikasihin burung. Habis hasilnya kami ambil yang bagus-bagus untuk Tuhan kan. Kami ambil sisa. Enggak, habisnya kan irik gini kan. Digini-gini kan. Heran tuh yang ngambil tuh. Kok digini-gini Nyi? Iya, yang gini-gini untuk Tuhan. Yang sisanya untuk kita. Untuk gereja kan bilang untuk gereja. Dia begeleng lagi. Lah, kok begitu ya? Iya, ini punya Tuhan saya Yang bilang. bagus kenapa Iya. Apa yang bagus ini? Ya buah sulung. Iya, Ya, dia buah bilang. sulung. Dia begeleng lagi. Ini kayak orang-orang stres katanya. Iya. Orang stres. Kok yang bagus-bagus buat Tuhan, iya kan. Lah buktinya ini sudah nggak habis-habis. Sampai terakhir tuh udah bosan semua orang ngambil. Kami burung ambillah. Burung yang ngambil. Suruh kami serahkan sama burung. Kami serahkan sama burung. Itu dapatnya semua Saya dapat bilang, ini luar 12 karung. Isi karung itu berat yang kalau 50 kilo berarti sekitar isinya 5 kaleng. Yang plat hijau. Berarti 60 kaleng. Dari 24 harusnya 60. normalnya ini dapat 60 kaleng. Tuhan Itu pun Yesus. sudah diambil orang. 24 Sudah jadi diambil 60. gereja, maksudnya diserahkan ke gereja. Udah semua bersih. Sudah orang-orang sudah kenyang. Udah bersih. Sudah burung juga itu karena udah bosan. Tuhan kayak kasih itu ya, Luar biasa saya bilang roti itulah. dari langit. Iya. Jadi Kemana? saya katakan luar biasa Tuhan itu memang. Nah, sebelum panen itu datanglah orang, ada temennya ini. Pak Fredo katanya kan. Gaji itu apa namanya? Rapel turun. Wah, Gaji puji Tuhan. Padahal Ya, urus Tuhan. kita. Ah, Bingung kami. Dapat berapa juta itu Fred? berapa? Berapa itulah. Pokoknya Berapa kali? Ratus lah. Iya, ada. 100.000 lah. Waduh, Tuhan tumpukin lagi Iya. ya. Karena apa? Motor dapat. Dapat motor. Dapat. Hari itu juga Hari itu habis dapat. Dikasih motor, ambil motor. Ambil motor katanya. Jadi kami katakan saya depan orang itu, depan bapaknya itu, saya sujud kan. Saya bilang, haleluya, haleluya, saya bilang kan, haleluya, saya bilang. Dia heran. Kenapa? Saya ceritakan, dia begeleng lagi. Nggak bisa.
luar biasa katanya, itu orang Islam, luar biasa katanya. Ya saya bilang luar biasa benar, pengenalan Tuhan luar Dan biasa. janjinya Iya, akhirnya tergenapi. Yang datang dari Pontianak ke Bengkulu untuk penginjilan, yang tadinya tidak diterima, akhirnya bapak mertua dengan ibu mertua. Nah, dibaptis. pertama itu bapak Jadi mama- ibu, orang tua ibu juga dibaptis. Minta maaf nggak mereka udah gebuk-gebukin ibu? oh minta maaf terus. Minta maaf ya. Enggak, dia lah kabur dulu. Iya, Saya ke situ, dia ah. kabur ke Bandung karena menghindar dari saya. Oh gitu. Bapak mama saya lari ke Bandung. Oh, waktu ibu datang ngunjungin mereka nggak mau temuin. Ya. Nggak mau lari dari Bandung, pindah ke Bandung. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya dari awal dia datang-datang pertama untuk orang tua saya. Malah orang tua saya kabur ke Bandung. Iya. Saya katakan kan. Habis itu saya melayani aja yang lain-lain, banyak yang dipenangkan juga kan. Mungkin Tuhan belum waktunya. Iya. Tapi ada satu saya bilang, aku percaya Tuhan. Saya imani bahwa satu orang bertobat itu akan diselamatkan. Amin. Saya katakan gitu Iya. kan. Saya lari, saya nggak tahu gimana mau pertama bapak saya stroke. Udah mau meninggal di Bandung. Iya. Udah mau meninggal gitu. Iya. Dia katakan gini, aku mau bapak mau meninggal di pangkuan Yanti katanya. Oh. Saya datang dari Bengkulu ke Bandung. Saya bawa bapak saya dengan ini stroke. Habis itu saya layani di situ. Puji Tuhan luar biasa. Bapak saya kesaksian dalam sakitnya itu bapak saya ditemui Tuhan Yesus. Duh, enak banget sih Ya, katakan keluarga gini. ini ditemu-temuin. Gua aja kagak pernah. Gua yang dari kecil Iya, nggak pernah. kita Gua orang pengaruh Kristen. itu. Enak Dia itu banget ada sih. gereja GKI yang saya di gereja. Dia Iya. ada gunung batu. Bapak saya kan nggak tahu alamatnya, nggak tahu gereja di mana, batu itu di mana. Dia bilang gini, Yan, katanya kan. Dia suka baca Alkitab kan, sering doain, didongengin sama saya, sering doain saya tiap malam saya doain. Habis itu, Yan, tadi malam katanya, ngomong sama pendeta ya, sama Pak Pendeta. Saya tadi malam saya ada orang pakai sorban katanya. Diginiin katanya di batu mana Pak Ki katanya. Tahu di atas di gereja, di samping gereja katanya di batu. Malah bapak saya nggak tahu di mana itu karena nggak pernah kan. Dia bilang pakai sorban, terus dia ngasih buah apel. Ini Uci, aku kasih kamu ini katanya. Inilah katanya. Ambillah katanya. Apel katanya, apel dikasihnya. Terus bapak ambil katanya. Terus kata Pak Aki itu bisa mengasihi bapak. Oh ya katanya. Iya percaya. Ya saya percaya. Begini Pak, kalau misalnya Yesus bapak kalau mati katanya mau surga, tapi bapak masuk surga tapi bapak masih pincang. Apa bapak minta kesembuhan sama Tuhan Yesus katanya kan. Biarlah saya masuk pincang begini tapi saya surga katanya kata bapak saya. Walaupun pincang Pak, iya katanya. Untuk apa katanya walaupun saya sembuh tapi masuk neraka kata bapak saya kan. Imanmu luar biasa kata Pak hamba Tuhan di pendeta itu. Imanmu Pak Aki luar biasa katanya. Iya katanya. Sampai meninggalnya itu sore siang pagi-pagi. Yan doain ya Pak, berdoa Yan, minta nyanyiin, berdoa saya doain. Saya baptis air percik. Baptis, saya bongkar semua bapak tuh masa lalunya. Saya bongkar, dia minta maaf, minta ampun, saya bongkar dari atas sini sampai ke bawah, dari bapak lahir sampai ke sini. Tuhan Yesus ampuni dia. Maksud bapak saya bimbing dia minta pengampunan. Ya Roh Kudus. Gedein suaranya Bu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus katanya. Itu terus nyanyinya tuh. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Bapaknya kan suaranya agak namanya setruk kan. Gitu. Aku percaya ya Roh Kudus pakai bahasa Sunda kan. Udah gitu. Nggak tahu dan langsung Yan katanya. Pegang tangan bapak. Pegang. Pas mau dipegang ada orang ngetok pintu kan. Bapak tunggu sini dulu ya. Tapi senyum dia. Terus gitu tahu pas saya masuk kamar lagi udah nggak ada, meninggal. Wih mantap tapi saya katakan ya, saya karena bapak saya Muslim orang tahu, jadi saya serahkan ke. Iya nggak apa-apa itu sih. Terus saya bilang aku percaya, biarlah kata hamba Tuhan, tak apa-apa Bu, itu hanya bangkai, kasarnya kan hanya bangkai Bu. Tuhan nggak perlu itu. Iya. Tuhan nggak perlu. Kayak datuk saya dulu kan datuk saya dikubur Muslim tapi dia udah terima Yesus. Tuhan nggak perlu itu kok Bu, ya jiwanya kata dia. Saya yakin jangan. Nah, habis gitu, mama saya ini belum, mama saya di Bandung kan. Iya mama. Sekitar berapa tahun ya,
mama saya sakit juga kena stroke lagi. Mm. Mau meninggal sama kayak bapak. Nyuruh saya datang. Saya mau ke Bandung, mau ke Bengkulu, mau ke Mayanti. Sampai saya ambil lagi. Di situ saya layani dibaptis. Amin. Hilang. Luar biasa. Iya. Di rumah. Dia di- juga mikir kali ya, kok gua membelain Tuhan gua tapi gua kok jahat begini ya, gitu kali ya Iya. pikir dia ya. Kok Itu. gua jahat begini gitu kan. Hati nurani dia pasti ngomong Iya. juga, kok gua bisa jahat sama anak gara-gara Tuhan? Kan Iya. misalnya Iya, begitu dia kan. minta maaf, Gara-gara bela Tuhan gua gitu. Jangan dia bilang jangan apa ingat masa lalu ya. Tuh kan dia nyesel kan? Iya nyesel dia ngomong. Pasti artinya dia Ini mikir, sebenarnya juga kok nih, gua jadi jahat sama gara-gara Tuhan gua. Iya kan ini begitu. juga Ah. di luar prediksi kami juga datang kemari. Ini Regi kan dapat berkat dari dari kerjanya itu Mm-mm. untuk gaji 13 lah begitu istilahnya Iya. kan. Regi itu anak Misi. nomor 1. Nomor 2. Yang hamba Nomor dua. Tuhan yang Hamba Iya, dimisi Mbak Tuhan dia. Nah, dia dapat berkat. Terus kan kami mau ngomong-ngomong pengen Tidak pulang Iya. karena Enggak, mamanya dia ini nanya. dapat Mm-mm. kabar dari kabar tetangga. dari Bengkulu gitu. Dia punya Sering nyebut-nyebut gendong. nama ini. sekarang Iya. ini Iya. pingin digendong Yanti sama kata-katanya seperti yang bapak tuh Ah, bisa katakan. Saya cerita sama Regi, namanya saya Regi kan Regi. Saya bilang mama, langsung dia cerita ngomong sama suaminya, mama mau pulang ke Bandung nih omah. Ya kalau ada berkatnya mama nggak punya uang, ya udah mau beli tiket. Ya udah. Jadi semua rencana Tuhan. Dan nggak tahu sampai saya nih kemarin sampai sini, Regi telepon, mak, Cici juga mau ke Jakarta ke Bandung katanya. Jadi nggak ada punya kita rencana. Ya udah nanti tanggal 31 dia bilang akan sampai ke sini kan. Ya udah saya bilang dia mau melayani. Semuanya itu Tuhan yang ngatur. Semua mau layani rumah. Jadi Dia mau layan benar-benar omahnya luar itu. biasa itu Tuhan itu nggak ada kita rencana apa nggak ada. Tapi Tuhan dia lulu itu aja gitu. Dia di jalan gitu ini loh. Sampai sekarang kan di Bengkulu bukan di Lampung kan? Bengkulu. Udah di Bengkulu jadinya ya. Pelayanan juga di situ udah ya. Nah, kalau di sana kami Mm-mm. pelayanannya jadi nggak ya mungkin lain daripada yang lain sama pelayanan. Jadi dari door to door kan, dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Ya, tulisan Injil itu. Nah, jadi kalau ada langsung kami baptis dulu ya. Aduh, Baptis. ini luar biasa ini. Baptis dulu ya, kami berani. Kami Udah. ini dari gereja. Ada dapat itu nggak? Ada dapat ini perlawanan dari orang-orang itu nggak? Puji Tuhan sampai sekarang enggak. Enggak Enggak, ya? karena dari gereja kami tidak, karena namanya orang sana kan nggak mungkin kita serahkan ke gereja. Jadi kami baptis dulu. Jadi kontekstual kita pakai. Kontekstual. Itu kayak banyak itu daerah trans ya di Bengkulu. Iya, itu ya? orang yang suku Rejang. Tanah-tanah itu Yang ya. ini suku Rejang. Di sana suku Rejang kami. Orang dari luar itu kan ya. Orang Bukan, penduduk suku- asli. Oh, suku Rejang suku. asli sana. Oh. Jadi di situ kami injilin, kami ini kan dipercaya, kami baptis, Baru pemuritan. baru pemuridan Hmm. Pergilah kamu, baptislah di dalam Bapa dan ajarlah. dan ajarlah, guys. Baptis luar baru diajar. Nah, gitu. jadi kami ini nggak punya bukan nggak punya, ada gereja, cuma kami kan di rumah ke rumah. Mm-mm. Kami di rumah nggak ada. Kami ada nah yang tadi cerita yang orang Hindu Mm-mm. pegede ini Mm-mm. udah Ini orang Hindu itu. Udah Mas, ketemunya di mana lagi? Jadi situ. ya sekarang jadi mat kami sekarang. Ya itulah yang ini keluarga sekarang kami bergumul untuk cucu-cucunya, anak-anaknya, Cucunya masih sekeluarga Islam. itu langsung. Pada masuk Islam. Kesaksian kami itu jadi bahan waktu saya dianiaya, jadi bahan renungan mungkin di situlah dia bilang. Itulah makanya saya bilang gini ya. Kalau Tuhan Yesus ya datang ya nyamperin ya orang yang nggak percaya sama dia. Dia datang dengan cara khusus gitu langsung nyamperin, nunjukin muka, itu memang ada. Dari lewat dia itu memang banyak orang mau datang. Itu memang begitu. Kayak mama saya gitu juga. Yang saya tahu sih ya, kalau dia datang langsung, kan banyak orang bertobat karena dia baca ya. Iya. Akhirnya dia berpikir. Tapi kalau yang udah langsung didatengin Tuhan Yesus itu emang maksudnya seperti ini. Nggak ada yang datang gitu kan disamperin Tuhan Yesus terus masuk Kristen. Abis itu udah diem, nggak ada. Semua pasti jadi alat gitu loh. Ya, Untuk bawa-bawa yang lain gitu. Yang saya lihat sih Tuhan begitu. lah, jadi Tuhan pakai kami di sana. Aduh, dengan luar biasa. walaupun saya nggak sekolah sama sekali saya. Ih, luar S1. biasa. S1. S1 apa S1? SD. SD.
saya nggak. Iya, tapi Orang bahasa bilang, ibu bisa di itu. Ibu ini katanya, saya nggak sekolah, biar Tuhan nggak pakai orang sekolah. Dalam Iya. hati saya, Tuhan memakai siapa yang mau. Tuhan Iya. nggak meninggal ijazah. Siapa tuh Yesaya ya, Yesaya. Ya udah jelas Yang ya. bego-bego itu banyak, bego-bego maksudnya yang nggak sekolah Secara tinggi-tinggi. pendidikan. Kalau ini kan Rasul Paulus ya, dia kan sekolah tinggi ya kan. Dalam pintas. Tapi kalau yang kalau si Matius itu dia pemungut cukai sekolah lah ya. Markus itu muridnya Petrus ya, masih belajar. Lukas seorang ini apa dokter ya kan. Yohanes masih saudaraan sama Yesus. Siapa ya yang kitab Yesaya itu yang ini Yesaya ya kan, itu orang-orang Yesaya tuh aku nggak bisa bicara, mulutku ini aku nggak ada. Nah itu juga si Musa juga. siapa, Yunus ya? Yunus juga banyak. Musa juga nggak bisa ngomong. Iya Musa juga sama. Musa apalagi pelintut dia kan, makanya dia ada ahli bicaranya kan, si Yosua kan jadi ininya. Iya. Tapi pakai luar biasa. Tuhan nggak meninggal ijazahnya. Karena kan hamba Tuhan, apa ada hamba Tuhan. Justru mereka punya pengetahuan, pengalaman justru lebih hebat dari kita yang belajar. Tuhan nggak lihat pendidikan ibu kok, ibu melayani. Ya dulunya saya agak minder juga lah, tapi lama-lama itu saya pegang. Tuhan nggak lihat pendidikan saya. Tuhan lihat yang mau dan niat dan mau bekerjanya. Dari buahnya lah. Iya kan? Luar biasa. Saya pegang gitu aja. Makanya anak saya yang Riri gini masuk STT Borneo. Waduh, Katanya ini dia kayak anak jadi pendeta luar biasa. Kenal apa namanya? Saya bilang kakaknya Kak Buruti, siapa kakaknya? Oh, Yani. ini ya. Itu kan di Kalimantan Barat ya. Iya Itu Kalimantan. kenal dengan ini. Kakak saya. Dia dengan dosennya Kak Melki siapa? Teman Regi itu Regi ini kan di Kalimantan Barat itunya. Borneo. Borneo ya. STT Borneo. Nah, dia suatu kesaksian juga RBEG ini kan dia punya ada penyakit apa dulu sakitnya udah tinggal 1% kehidupannya. Dia Regi ini waktu SMA dia kerja di SMA kan di STT Setia nih, STT Setia Jakarta sini. Dia punya sakitnya dari kelas 8 kali. Dia apa namanya tuh penyakitnya tuh kayak kanker di sini, benjolan, terus apa namanya kotak itu. Jadi udah jadi nggak itu lagi. Udah di rumah sakit Singkoja pernah, di rumah sakit di Kalimantan di Bengkulu mah udah macam-macam penyakit sakit tuh. Jadi operasi sini kan diangkat. Tapi udah mau meninggal tuh waktu di Kalimantan di Jakarta sini STT sini mau meninggal mau ini udah nggak ini lagi Pak Lak ini udah apa rontok kan rontok tapi masih setia dia sama Tuhan. Dia bilang apa namanya ke rumah sakit kok kalau saya dia bilang penyakitmu ini sudah cukup Bu katanya gitu, sudah cukup Bu katanya kan, kamu 1% aja kata dokter, 1% aja kehidupan. Itu yang saya kejar, 1% itu saya kejar ke sana. Dia mengejar 1% itu. Jadi percaya sampai dia nggak bisa lagi mulut itu, nggak bisa ngerasa lagi. Di asrama di SCT ini kata temannya yang ini namanya Wati, tante katanya Egi ini tante dia punya nggak ada rasa lagi apa-apa, saya kasih garam katanya di satu sendok katanya enak aja dimakan tante, kata saya kasih garam nggak ada rasa apa-apa lagi, udah nggak ingat apa lagi kalau ini tidak jatuh. Jadi di sini kita katakan di mana aja di kemana-mana tuh diikutin sama temannya itu karena takutnya jatuh di jalan katanya. Tapi saya percaya, jadi saya katakan sama Tuhan, ada hamba Tuhan yang dari dosen mana STT itu lah Makassar. enggak, dosen di sini ibu katanya kan penyakit Egi bukan penyakit kematian tapi penyakit kemuliaan Tuhan. Itu saya pegang Bapak itu, saya hamba Tuhan itu saya telepon kan, saya pegang itu perkataan Bapak itu, saya imani, saya tumbuhkan iman saya di situ. Tuhan bukan penyakit kematian tapi untuk kemuliaan Tuhan, saya pegang di situ. Nggak tahu gimana ya nama Tuhan tuh, kemana-mana habis biaya ke rumah sakit nggak semua. Di Tuhan panggilnya hanya dokter Billy gratis, dokter alternatif, dokter apa namanya Cina gratis, herbal itu hilang semua penyakitnya sampai sekarang. Iya, Tuhan kalau saya ngalamin mujizat waktu saya COVID kan juga saya disembuhkan, itu mujizat. Tapi ada juga kesembuhan dari
dari dokter juga Ada, ada. Jadi kita juga nggak itu Iya, ya. itu. Kesembuhan dari dokter, Tuhan pakai semuanya lancar gitu kan. Dia dokter ini, dokter. Kalau dokter mujizat- juga, dia dokter Cina. Iya, mujizat ada ya dari Tuhan juga, dari dokter juga bisa. Tuhan Iya. mau pakai segala cara pokoknya Sama pakai sembuh. cara Tuhan. Ini saya pengen main sampai sekarang ya. puji Terus Tuhan. itu gimana? Ibu kan ibunya kan Ya. udah terima Yesus, Ya, udah. meninggal juga udah. Belum, masih di Bandung. Masih ada. Di sana. Egi mau pergi ke sana pemuritan. Oh. Takutnya ya namanya hidup di Bandung kan, Mm-mm. bukan pesantren kami ini Bandung. Iya. Jadi saya dulu ngomong, Yan katanya gimana ya, mama kan jilbab, jangan lepas jilbab. Iya, jilbab Mama kan mah. sholat, tetap sholat, katakan gitu. Iya. Sholat nggak apa? Sholat mah, dia bilang nggak apa-apa. Cuma tapi saya arahkan, Mm-mm. di jampenya apa? Bukan jampe, namanya bilang gitu, doa aja, aku bilang kata Yesus. Jadi puasa nggak apa-apa puasa. Dia nanya kan gimana kalau ada orang nanya kata di Bandung gitu ya. Banyak nanya kata kok nggak sholat. Sholat dia bilang, jangan tinggalkan sholat. Tapi Yesus, sholatnya, sholat. Cuma kita iya, sholatnya kepada siapa dulu? lepaskan dulu jampe-jampe. Iya, jampe masih ada jampe. Ya, jampe-jampe Doa-doa dia. Doa-doa dia. sholat itu Oh, iya. lepaskan. Itu jampe ya, Bu ya? Ya, Iya, udah, maksudnya udah itu lah termasuk jampe sholat itu. kan. Iya, itu aja Itu disebut kan? tujuannya. Iya, Iya, jampe itu ya. Jadi mantra kan. Ah, iya. Dori, Kalau doa yang itu aja Iya. yang dihitung-hitung per Itu ini saya kan bilang. mantra itu ya. jadi lepaskan itu. Mm-mm. Cuma katakan ya Yesus, ya Isa, ya Yesus. Tapi Yesus bukan Isa sih sebetulnya. Iya, cuma Tapi kita karena ikutin Karena cara. udah kita paradigma ikutin mereka kan, begitu ya. jadinya, jadi Yesus saya- mah Tuhan. Iya, saya Tuhan Yesus, saya sama Tuhan. Jadi saya ini kan saya apa namanya? Besok, Arahkan, ya, arahkan. saya arahkan supaya dia ngerti. Tetap sholat itu apa puasa tetap puasa. Ya tapi nanti ada waktunya hentikan. Lebih Kalau baik udah percaya begini, Yesus. makanya kami ke sana itu kan begini. Saya bilang kalau belum kuat itu namanya baju kan sudah dipakai baju ganti bagus. Mm-mm. Untuk apa sudah baju bagus, Mm-mm. masih pakai baju koyak, Ya. ya kan? Ah. Masih juga kita pakai baju yang ini. Ya lama-lama ya lepaskan saya yang baru kan begitu. Tapi karena keadaannya apa namanya di sana tidak memungkinkan untuk melepaskan si baju itu yang ini ya. Jadi Mm-mm. ya bajunya aja, selubungnya aja, tapi Iya. Ya Kan sudah, Tuhan pokoknya juga- imannya percaya kepada bilang, Yesus, kita nggak tahu. Tuhan juga nggak lihat kok. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang. Makanya besok dia bakal kami ke sana. Luar biasa. Nggak Iya. tahu dia dah kami ke sana apa mama dipanggil Tuhan apa gimana nggak tahu juga. Ano? Itulah kesaksian kami tuh kalau di Bengkulu itu luar biasa. Iya, Bengkulu ya sampai sekarang ya. Mana dia? Iya, jadi memang gitulah. Orang-orang yang Ya, kalau Tuhan tiru Yesus model datang kan langsung itu satu. emang nggak cuma buat dia, Iya, pasti model dia begitu. dipakai buat orang lain juga. Ini kan kalau